semuanya, kembali lagi di channel ini Semua Bisa Matematika. Udah lama ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai program linier. Akan saya pisah menjadi dua part ya. Jadi part pertama ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan, membuat suatu koordinat kartesius ya dari sebuah pertidaksamaan kita bikin garisnya. Kemudian yang kedua untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Di part kedua akan ada mencari nilai maksimum, nilai minimum dan juga ada soal ceritanya. Kita langsung saja ya, kita langsung belajar. Let's go. Semangat. Sebelum kita masuk ke program linearnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana menggambar suatu persamaan ya. Yang pertama, misalkan saya mempunyai 2x tambah 4 sama dengan 8. Nah, cara untuk menggambarnya bagaimana? Kita andaikan ini 2x tambah 4y sama dengan 8 ya. Kita andaikan x-nya 0. Oke, kalau x-nya 0 berarti menjadi 2 kali 0 ditambah 4 kali y sama dengan 8. Nah, berarti 4y sama dengan 8. Berarti y sama dengan 8 dibagi 4. Ketemu 2. Nah, kenapa sih kita harus mencari x dan y? Nah, untuk suatu grafik koordinat kartesius kan kita memerlukan x dan y. Nah, otomatis kita harus mencari titik x dan y-nya 0,2. Nah, untuk y-nya, kalau y-nya kita ganti dengan 0, maka menjadi 2x tambah 4 kali 0 sama dengan 8. 2x sama dengan 8, x-nya 8 dibagi 2 yaitu 4. Berarti 4,0 ya, x, y. Atau biasanya kita langsung membuat sebuah kotak ya. Ini bisa juga 2x tambah 4y sama dengan 8. Nah, x, y kita bikin kotak. Kalau x-nya 0, kita ganti 0. Berarti 2 ya. Kalau y-nya 0, ini ganti 0. Jadi 2x sama dengan 8, x-nya 4. Nah, sama saja. Berarti 0,2, 4,0. Itu seperti itu. Nah, setelah ini baru kita gambarkan. Bagaimana cara menggambarnya? Kita bikin garisnya dulu, koordinat kartesius 0. Nah, 0,2 di 2 ya di sini misal. Dan 4,0 di sini 4,0. Kita bikin garisnya. Nah, ini caranya ya untuk mencari grafik. Ya, nih untuk mencari grafiknya dulu, koordinat kartesiusnya. Oke. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. Kita menentukan daerah penyelesaiannya. Contohnya masih sama seperti tadi ya. 2x tambah 4, tapi bedanya di sini misalkan lebih besar dengan 8. Nah, daerahnya di mana itu di grafiknya itu? Berarti langkah pertama sama, kita cari x y-nya dulu. X0 y0-nya dulu. Tadi di sini 4, di sini kebalik, x-nya 0 itu 2. Di sini 4. Nah, berarti 0,2 4,0. Begitu kita bikin gambar lagi 0,2 4,0. Nah, sekarang di sini kan ada yaitu apa? 2x tambah 4y lebih besar dari 8. Nah, daerahnya itu di mana? Apakah di sebelah kirinya garis 2 ini, garis lurus ini, persamaan ini, atau di sebelah kanannya? Nah, biasanya kita gunakan titik uji 0,0. Nah, titik uji ya, titik uji 0,0 kan 0,0 di sini. Kalian boleh bebas memilih titik ujinya itu titiknya berapa saja. Boleh yang 1,0, 0,1, 1,1, asal titiknya tidak dilewati garis ini.
gitu ya, asal titiknya tidak dilewati oleh garis ini, itu boleh menggunakan titik uji. Lah kenapa kok pakai 0,0? Supaya mudah untuk menghitungnya ya. Nah, masukin ke sini nih, kita masukkan, jadi 2 kali 0, 4 kali 0 lebih besar dari 8. Nah, 0 lebih besar dari 8, apakah 0 benar lebih besar dari 8? Salah. Nah, kalau salah kita serbu dia. Wah, nah daerahnya berarti di sini nih, ini DP-nya. Maaf, saya ganti dulu. Berarti DP-nya di sini nih, DP. Nah, DP-nya di situ, berarti ini daerahnya itu di sini. Ini DP-nya. Nah, ada dua cara sebenarnya. Ada yang menggunakan, yang diarsir adalah yang di DP kan gitu. Kalau dari saya itu yang diarsir bukan yang diarsir itu bukan DP-nya. Nah, DP-nya yang ini, itu daerah penyelesaiannya gitu. Mungkin lebih jelasnya lagi ya, ada 2 garis supaya lebih jelas. X tambah Y sama dengan 6, satu lagi 2X tambah 3Y sama dengan 18 atau yang lainnya sudah. Misalkan seperti ini, diminta untuk mencari daerah penyelesaiannya, daerah penyelesaian, atau kita singkat DP ya, DP. Oke, langkah pertama kita cari titiknya dulu. X tambah Y sama dengan 6. Nah, ini kalau dia X tambah Y tidak ada angka dan di belakang ada angka, itu langsung saja X-nya 0 berarti 6, 0 berarti 6. Langsung saja seperti itu ya. Kemudian berarti kita tahu 0,6, satunya lagi 6,0. Yang kedua, X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, boleh kalian memakai yang kotak ini atau memakai tadi yang cara yang pertama, X-nya kita ganti 0. Nah, boleh dengan 12. Berarti Y-nya 12 bagi 3 ya, 4. Berarti 0,4. Y-nya kita ganti 0, berarti 0 X ditambah 3 kali 0, 12. Jadinya X-nya 12. Atau yang langsung pakai ini tadi nggak apa-apa. Oke, kita gambar. Sekarang kita gambar dulu. Set. Nah, X, Y 0,6, 6,0. Nah, kita gambar. Nah, ini 6, ini 6. Kemudian garis kedua yaitu 0,4 dengan 12,0. Oke, ini saya tulis dulu, ini berarti 12,0 ya. Nah, 12,0. Nah, ini tadi 4. Bikin set. Oke, mohon maaf kalau kurang tepat. Nah, berarti kan kemungkinan daerahnya ada di mana saja kemungkinannya. Ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat, dan ada yang lain, kemungkinan yang lain ya. Nah, kalau misalkan kita kasih batas lagi ini, oh ini masih belum saya kasih batas ya, lebih besar sama dengan ini, lebih besar sama dengan 12, ini kurang dari, kemudian saya punya X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Nah, misalkan saya punya ini 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, untuk X lebih besar 0, X lebih besar sama dengan 0, berarti kan X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu di mana? Kan di sini 0. Berarti dia garisnya sejajar dengan sumbu apa? X sama dengan 0 sejajar sumbu Y. Jadi ini ya garisnya ya. X sama dengan 0 itu ini, dia sejajar sumbu Y. Nah, memakai titik uji tadi, misalkan X-nya kita ganti dengan 1 di sini ya. 1. Berarti kan X-nya kita ganti 1. 1 lebih besar dari 0, apakah benar? Benar. Berarti jangan diserang. Kita jauhi dulu nih ya, kita jauhi. Oke, itu yang pertama ya, yang ini sudah. Kemudian yang Y lebih besar dari 0. Berarti kan Y sama dengan 0. Oke, Y sama dengan 0. Berarti 0 di sini ya.
Kalau Y sama dengan 0, dia sejajar dengan sumbu X. Nah, sejajar dengan sumbu X. Untuk tahu mana yang kita arsir yang mana, kita ganti Y-nya kita ganti 1. 1 lebih besar dari 0. 1 kan di sini nih, Y nih. Berarti benar ya. Kalau benar jangan diserang. Kita jauhi nih, kita jauhi dia. Nah, begitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang X tambah Y lebih besar dari 6. Yang ini ya, ini tadi ya, ini yang pertama ini ya. Ini tadi kita yang kedua. Nah, sama, kita pakai titik ujinya berapa? 0,0. Karena 0,0 tidak dilewati garis itu ya. Nah, kita masukkan 0 tambah 0 lebih besar dari 6. Apakah benar 0 bisa lebih besar? Apakah benar 0 lebih besar dari 6? Salah ya, ya kan? Nah, berarti kita serang 0-nya. Serang. Oke. Kemudian yang kedua yaitu X tambah 3Y kurang dari 12. Nah, kata pakaiin titik ujinya 0,0. Berarti 0 tambah 3 kali 0 kurang dari 12. Apakah 0 kurang dari 12? Benar ya, 0 kurang dari 12. Jadi 0-nya si 0 ini yang letaknya di sebelah kiri garis, jangan diserang. Nah, jangan diserang. Berarti mana DP-nya? Nah, ini DP-nya nih. Ini DP-nya. Ini berarti DP. Oke, ini DP nih. Gitu. Begitu, apakah jelas? Itu merupakan DP-nya. Atau kalian kalau misalkan sudah paham ini bisa langsung nih menentukan nih. Berarti kalau dia lebih besar pasti di sebelah mananya? Di sebelah kirinya garis kan yang kita serang ya. Kalau misalkan dia nomor 2 nih kurang dari 12 nih, kurang dari, dia ngarsirnya tadi mana? Ngarsirnya kan dia ke mana? Ke atas. Berarti kalau dia kurang dari itu ke yang sebelah kanannya garis. Jadi kalau lebih besar sebelah kirinya garis, kalau kurang dari itu sebelah kanannya garis. Begitu. Apakah bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Kita coba cari soal yang lain. Oke, misalkan saya punya ini ya, diminta mencari daerah penyelesaiannya. Langkahnya sama seperti tadi, yaitu langkah pertama kita mencari yang pertama 5x tambah 3y 15, kita cari x-y-nya dulu. Boleh pakai yang cara x0 y0 atau yang langsung memakai tabel. Kalau x-nya 0 tutup aja nih, anggapannya 0. Berarti kan 15 bagi 3 5. Oke, y-nya 0, berarti 15 bagi 5 3. Kita tahu 0,5 udah menemukan titiknya, yang satunya 3,0. Oke, yang kedua itu 4x tambah 7y lebih besar sama dengan 28 ya. Berarti xy, kita x-nya 0, berarti 28 bagi 7 4, y-nya 0, berarti 28 bagi 4 7, 0,4 7,0. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan X Y. Nah, seperti tadi kalau kalian bingung yang X lebih besar 0, Y lebih besar 0 tadi, kita tahu kalau apa? Kalau dia lebih besar, ya kalau mau menghafal ya, kalau dia lebih besar berarti di sebelah kirinya yang kita arsir, kalau dia kurang dari yang di sebelah kanannya yang kita arsir gitu. Oke, kita kasih titiknya dulu. Yang pertama 0,5 andai kata di sini ya. Oke, ini 0,5 dengan 3,0. Nah, terus yang kedua 0,4, yang kedua 0,4 dengan 7,0. Nah, misalkan ini. Oke, kemudian kita cari di manakah daerahnya. Yang pertama itu tadi ya, X lebih besar sama dengan 0. Kalau memakai titik uji, kalau misalkan tidak memakai titik uji, kita langsung ke yang tadi tuh, lebih besar berarti kirinya garis, kurang dari berarti kanannya garis. Karena lebih besar berarti kirinya garis. Kita tentukan nih, X sama dengan 0 tuh di mana sih?
nolnya di sini. Oh, di sini nih X sama dengan 0 tuh dia sumbu Y ini nih. Kirinya garis karena dia lebih besar ya. Atau kalau pakai titik uji tadi ya seperti yang di atas tadi ya, bisa diulangin ya nanti ya. Dan kalau Y lebih besar 0. Nah, Y kan ini nih Y lebih besar 0 kan nih. Nih ya. Oke. Nah, sekarang kita cari yang 5. X tambah 3Y kurang dari 15 ya. Kita pakai titik ujinya 0,0. 0,0 di sini ya. Dia letaknya di ini yang pertama nih. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. 0,0 dengan garis ini letaknya di sebelah kirinya kan. Kan harusnya kalau sesuai dengan tadi tuh, yang kalau kurang dari berarti di sebelah kanannya, ya kan? Nah, berarti harusnya dia naik ke atas. Apakah benar nih? Coba kita coba. 5 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari 15. Apakah 0 kurang dari 15? Betul. Ingat, kalau betul jangan jangan diserang. Oke. Nah, benar ya, berarti ya tadi kan saya sudah menyampaikan kalau kurang dari di sebelah kanannya garis gitu. Oke, nah sekarang satunya lagi nih, 4x tambah 7y lebih besar sama dengan 28 nih. Karena dia lebih besar harusnya dia di sebelah arsirannya sebelah kiri ya, harusnya ya, di sebelah kiri ya, ke kiri ya, ke kiri dia harusnya. Coba kita buktikan ya, titik ujinya 0,0 berarti 4 kali 0 ditambah 7 kali 0 28. 0 lebih besar dari 28. Salah tuh, nolnya kan di sini nih, di sebelah kirinya garis ini kan. 0 salah, ya udah kita serang tuh, kita serang. Berarti DP-nya ada di sini. Ini DP, daerah penyelesaiannya ada di sini. Ini DP. Nah, begitu. Semoga paham. Oke. Satu contoh lagi. Semisalkan saya punya Y kurang dari 8, Y lebih besar dari 8, X lebih besar dari 6, X kurang dari 6, satunya lagi X tambah 7 kurang dari Y kurang dari 9 dan 7. Nah, misalkan. Nah, sebenarnya yang ini itu bisa kita tulis kurang dari 8 lebih besar dari 0. Nah, biasanya di soalnya sih ketemunya kayak gini soalnya. Kurang dari 6 lebih besar dari 2 ini bukan. Nah, biasanya di soalnya itu bentuknya kayak gini, baru kita jabarin. X kurang dari sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 2. Nah, kita jabarinnya seperti ini. Gitu. Biasanya sih soalnya yang keluar ini, kemudian ini gitu. Oke. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang X. Nah, itu tadi kan sudah saya sampaikan ya, kalau dia langsung X tambah Y 7 gitu ya udah, nanti ya 7 dengan 7 gitu. Kalau misalkan X tambah Y 9 gitu ya berarti 9 tinggal tarik garis. Mudahnya begitu. Ya, nah berarti kita langsung menggambar saja. Ya, kita langsung gambar saja. Set. Nah, berarti yang di sini yang pertama ini saya kasih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama adalah Y sama dengan 8. Ingat, tadi Y sama dengan A. Y sama dengan A bilangan, berarti garisnya garis sejajar sumbu X ya. Kalau X sama dengan bilangan, garis sejajar sumbu Y. Nah, itu berarti garisnya di 8. Di 8, tapi dia sejajar sumbu X gitu. Dia di sana, oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Y 0. Oh, berarti ini ya Y 0. Nih, set. Oke, terus X sama dengan 2. Nah, X2 berarti dia sejajar sumbu Y. Oh, berarti ke atas. Oke, nih. Aduh, 2. Kemudian X6. Nah, berarti dia juga ke atas. Nah, sekarang tadi tuh yang X tambah Y 7. Jadi, gimana? 7 sama
7. Nah, kita kasih garis. Set. Nah, berarti kan banyak kemungkinan ya daerah penyelesaiannya ya. Kita arsirin satu-satu sekarang. Tadi kalau kurang dari, kalau memakai titik uji ya, ini kalau memakai titik uji Y kurang dari 8. Nah, kita ambil di bawahnya 8 kan ada 0. 0 kurang dari 8 itu benar, ya toh? Kalau benar jangan diserang. Nah, kita serang ke atas. Oke. Y lebih besar sama dengan 0. Berarti ke bawah ya. Tadi penjelasannya udah ada ya. Nah, bawah. Sekarang X lebih besar dari 2, lebih besar sama dengan 2. Di sini nih, apakah kirinya atau kanannya? Harusnya kemana tadi? Harusnya ke kirinya ya. Berarti harusnya ke sana. Apakah benar di kirinya ada 0? Kalau pakai titik uji nih, 0 lebih besar dari 2, salah kan? Ya kan? Nah, berarti 0 kita serang. Oke. Soalnya kita serang ya, kita serang. Ini panjang nggak apa-apa ya. Kalau panjang nggak apa-apa ini ngarsirnya. Nah, sekarang kurang dari 6 kan harusnya ke kanannya. Harusnya ke kanannya. 0 kurang dari 6. Kan 0 di sebelah kirinya ya. Bener. Nah, sebelah kirinya tuh bener, jangan kita serang. Yang kita serang berarti yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan yang berarti kita serang. Oke. Nah, berarti tinggal ini nih, ada 2 kemungkinan nih. Atas sama bawah. Kita pakai yang X tambah Y kurang dari 7. Nah, kurang dari berarti kan harusnya dia ke kanan ya, harusnya ya. Kurang dari kan ke kanan. Apakah benar ke kanan? Coba kita titik ujikan 0,0. Berarti 0 tambah 0 kurang dari 7. 0 kurang dari 7. Benar. 0 kan sebelah kirinya garis. Benar, jangan diserang 0-nya. Berarti jauhi 0-nya. Nah, berarti ke kanan ya. Kalau kurang dari ke kanan. Nah, berarti DP-nya mana DP-nya? Nah, DP-nya yang ini. Begitu, semoga bisa dipahami. Oke. Sebelum mengakhiri video ini, satu lagi, misalkan Kak dari gambar dong dibuat pertidaksamaannya gimana? Nah, coba dari gambar. Misalkan saya punya gambar begini ya, misalkan 4 sama 8, misalkan saja ya, maaf. Kebanyakan soal memang daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir. Kalau kita tadi kan belajar yang tidak diarsir. Misalkan ada soalnya seperti itu. Terus gimana dong mengerjakannya? Nah, kalau saya mengerjakannya gimana? Kita arsir dulu nih garis ini. Oh, di sini kan 0. Oh, garis yang pertama ini dia menyerang 0. Oke. Kemudian garis yang nih satu-satu ya, satu-satu. Oke, garis pertama. Caranya gini, mudahnya membuat suatu pertidaksamaan. Ini kan kita hanya tahu titiknya di 0, berapa ini titiknya? 0,8, yang satunya 2,0. Paling mudah yaitu di mana X, si X, ini kan X ya, di titik X itu menjadi Y jadi X loh. Piye toh? Jadi gini, dia yang di Y itu jadi X, 8X positif tau, berarti dia positif 2Y ya. Jadi dibalik ke sama dengan ini, kita kalikan angkanya 8 kali 2 16. Mudahnya begitu, mudahnya. Oke. Berarti kan ini masih sama dengan, masih bersamaan, padahal kita harus mencari pertidaksamaannya. Nah, sama kita pakai titik uji 0,0 nih. Titik uji 0,0 berarti 8 kali 0 ditambah 2 kali 0. Ini kan pertidaksamaannya, nanti kita isi 16. 0 16. Nah, 0 kan kita serang nih. Tadi yang kalau kita serang berarti dia harus bernilai salah, ya kan? Kalau benar kan tidak boleh diserang, salah. Nah, supaya salah itu 0 kurang dari atau lebih dari? Lebih dari. Nah, berarti kesimpulan yang pertama, 8X tambah 2Y itu lebih besar sama dengan 16. Kemudian yang kedua, saya coba ganti warna. Yang kedua, yang ini ya. DP-nya di sini, berarti kan harusnya kan kita ke atas sana ya. Nah, oke. Seperti tadi, gimana? Yang di Y menjadi X, berarti 4X. Ditambah karena dia positif ya, karena dia positif plus 8Y. Jangan lupa dikali angkanya, 8 dikali 4 32. Oke, nah sekarang
pakai titik kunci lagi nih, 0,0. 0,0 kan di kirinya garis ini ya, di sebelah kirinya garis ya. Berarti 4 kali 0, 8 kali 0, 32. 0 bla 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 32. Nah, 0 tadi kena arsir nggak? Nggak kan, karena kan kita ngarsirnya kan ke atas, karena DP-nya kan ini. Berarti ngarsirnya ke atas. Ke atas itu menjauhi 0 kan? Kan kita pakai titik uji 0 ini. Menjauhi 0. Berarti kalau tidak kita serang berarti dia benar. Nah, supaya dia benar berarti nolnya kurang dari 32. Nah, berarti kesimpulan kedua, 4x tambah 8y kurang dari 32. Nah, jangan lupa di sini juga pasti kita arsir. Ini juga kita arsir. Yaitu apa tadi? Yaitu x lebih besar 0, y lebih besar 0. Berarti kesimpulannya semua apa? Yang pertama, kedua, yang ketiga tadi yang ini ya. 8x tambah 2y lebih besar 0. Kemudian 4x tambah 8y kurang dari 32. Kok 0? Maaf, 16. Maksud saya 16. Jadi kesimpulannya ini. Sekian video kali ini, itu part satunya ya, ditunggu part 2-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bersama. Jika ada kesalahan mohon maaf, bisa dikoreksi di kolom komentar. Kita belajar bersama. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap berkarya, tetap positif dan tetap menjadi pribadi yang fantastik. Bye bye.